Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain amma ba'du. Kali ini saya akan berbicara tentang bab atau kajian dengan judul la taltafit. Jangan suka nengok kiri kanan, jangan meleng. Jangan berpaling ke yang lain. Jangan sibuk nengok kiri, jangan sibuk nengok kanan, fokus pada tujuan. La taltafit. Saudaraku sekalian, mengapa anjing pemburu bisa menangkap seekor rusa? Padahal kalau bicara kecepatan lari, rusa bisa berlari lebih cepat dibandingkan anjing pemburu. Seekor anjing pemburu dari jenis Greyhound, dia paling cepat hanya bisa berlari dengan kecepatan 75 km per jam. Sementara seekor rusa bahkan bisa berlari 80 km per jam. Pertanyaan adalah, mengapa anjing pemburu bisa menangkap seekor rusa? Begini, anjing pemburu tidak menangkap sembarang rusa. Dia akan menangkap rusa yang saat berlari, nengok ke belakang. Rusa ketika sedang berlari dan sempat menengok ke belakang, ngelirik ke belakang, maka kecepatannya akan berkurang. Dan biasanya saat itulah anjing pemburu berhasil menangkap seekor rusa. Apa pelajaran buat kita sekalian dalam kehidupan kita sehari-hari? Pelajarannya adalah berlarilah, berjalanlah, bekerjalah, fokus pada tujuan. Jangan terlalu sering nengok kiri kanan. Jangan meleng, fokus pada tujuan. Saudaraku sekalian rahimakumullah, hadirin rahimakumullah, ketika Allah perintahkan Nabi Lut alaihissalam untuk pergi keluar dari kampungnya, jadi saat itu kaumnya Nabi Lut membangkang, melakukan kejahatan seksual. Kaumnya Nabi Lut jeruk makan jeruk. Laki senang dengan laki, homoseksual. Maka Allah berikan hukuman kepada kaumnya Nabi Lut. Ketika hukuman akan datang pagi hari, Allah berfirman, Allah memerintahkan Nabi Lut dan keluarganya segera keluar dari kampungnya agar tidak terkena bencana. Firman Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim. Fa asri bi ahlika bi qit'in minal laili wattabi adbarahum wala yaltafit minkum ahadun wamdaw haitsu tu'marun. Ini Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 65. Artinya, wahai Lut, segeralah engkau berlari, ajak keluargamu keluar dari kampung kamu. Engkau lari di belakang mereka. Wala yaltafit minkum ahadun, jangan ada seorang pun yang nengok ke belakang. Wamdaw haitsu tu'marun, fokus saja berjalan menuju tempat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Lut melaksanakan perintah Allah, la yaltafit, sampai ke tujuan selamat Nabi Lut alaihissalam. Saudaraku sekalian, kadang pekerjaan kita tidak selesai. Kadang urusan kita nggak beres. Apa penyebabnya? Kathratul iltifat, kebanyakan nengok kiri kanan. Ketika istri Nabi Aisyah bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang ar-rajulu yaltafitu fi salatihi. Ada orang yang kalau sholat nengok kiri, nengok kanan, nggak fokus sholatnya. Mungkin nengok ke atas, ngeliatin lampu. Nih lampu mereknya apa nih? Ini kadang nengok ke kaos orang dibaca. Sibuk ngurusin pici. Ntar dia begini, ntar dia begini, ntar dia begini. Sibuk. Kata Nabi, ya Rasulullah, kata Aisyah, bagaimana dengan orang yang ar-rajulu yaltafitu fi salatihi? Orang yang suka nengok kiri kanan dalam salat. Apa komentar beliau sallallahu alaihi wasallam? Huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min salatil abdi. Itu adalah curian, copetan di mana setan mencuri dari salat seorang hamba. La taltafit. Begini, jangan sibuk mengurus komentar orang lain. Fokus saja pada pekerjaan kita. Kadang orang berkomentar begini, berkomentar begitu. Ada nasihat baik dari mantan Presiden Amerika Serikat Winston Churchill. Dia mengatakan, you will never reach your destination if you stop and throw rock at every dog that bark. Kamu tidak akan sampai kepada tujuanmu kalau setiap anjing menggonggong, kamu ambil batu, kamu lempar itu anjing. Habis waktu kita. Bahkan kadang-kadang ada orang yang, mungkin orang sekarang bilangnya haters ya, berkata negatif tentang bisnis kita, perusahaan kita. Fokus saja pada tujuan. Ada yang mencaci maki kita, kadang-kadang jawaban paling baik adalah diam. Seorang penyair mengatakan, "Qul bima syi'ta fi masabbati 'irdi,
fasukuti anil laimi jawabu. Katakanlah semaumu saat engkau menghina diriku, diamku atas celaanmu adalah jawabanku. Ma ana adimul jawabi walakin ma dharral asadu an tujibal kilabu. Bukannya aku tidak punya jawaban atas hinaanmu itu, akan tetapi bagi seekor singa, gonggongan anjing tidak berbahaya. Pepatah lama mengatakan, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Fokus pada tujuan kita. Kemudian kadang godaan lain saat kita bekerja, berjalan adalah kita sibuk pamer. Sibuk mencari pujian orang lain. Apalagi zaman sekarang, orang pengen eksis. Ya. Fokus pada hal yang paling penting. Hati-hatilah dengan godaan ingin tampil, ingin pamer. Ingat, di masa-masa pertumbuhan, segala prestasi, segala kesuksesan itu rahasiakan saja dulu. Jika tidak, maka kita akan menjadi tidak fokus, kita akan lebih sibuk pada hal yang tidak penting dan tidak berguna, dan meninggalkan hal-hal yang lebih penting dan bermanfaat. Buah-buahan saja, kita punya pohon buah, punya pohon belimbing depan rumah kita. Kalau dia mulai tumbuh, bungkus. Kalau itu buah dibungkus, hasilnya bagus. Kalau udah dibungkus, jangan sering-sering dipamerin. Ada ulama besar, Imam Ibnu Athaillah mengatakan, idfin wujudaka fi ardil khumuli, fama nabata mimma la yudfanu la yatimma nataijuhu. Pendamlah dirimu di wilayah ketidakterkenalan. Kenapa? Pohon yang tumbuh dari bibit yang tidak ditanam dalam-dalam, hasilnya tidak akan sempurna. La taltafit. Fokus saja mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang lain akan ngikut. Jangan sibuk pamer, jangan sibuk mencari pujian orang lain. La taltafit. La taltafit. Jangan berpaling, jangan sibuk kiri kanan. Ada kacamata kuda, horse blinder atau horse winkers, kacamata kuda. Begini, ada pepatah mengatakan, ignore the noise, focus on your walk. Abaikan suara bising itu, fokus saja pada tujuanmu. Kenapa kuda dipasang kacamata kuda? Seekor kuda biasanya dikasih kacamata kuda. Hal ini dilakukan agar pandangannya tetap fokus ke jalan, tidak teralihkan oleh situasi di kiri, kanan, dan belakang. Kuda itu matanya di samping. Dia bisa melihat sekeliling kuda tuh dengan leluasa. Maka dipakein kacamata kuda. Bahkan pada kuda pacuan, kacamata kuda dipakaikan pada kuda pacuan untuk apa? Agar pandangan kuda pacuan tidak teralihkan oleh titik awal pacu dan juga tidak teralihkan oleh kuda-kuda lain yang ada di kiri dan di kanan dia. Jadi itu kuda dipakai kacamata supaya tidak peduli dengan apa yang terjadi pada lingkungannya. Bahkan beberapa pelatih kuda mengatakan, kuda tuh katanya kalau pakai kacamata cenderung larinya lebih kencang. Mungkin tuh kuda gaya juga kali ini. Jadi kuda kalau pakai kacamata kencang larinya gitu tuh. Ya enggak? Nah, saya baca di ada perusahaan besar ya, perusahaan katanya perusahaan Panasonic bikin kacamata kuda buat orang yang kerja tuh. Kan sekarang kantor-kantor terbuka ya, kantor-kantor terbuka jadi bikinin kayak alat gitu supaya orang fokus pada pekerjaannya. Ini bukan berarti kita tidak peduli pada lingkungan kita, bukan. Namun fokus pada tujuan, ignore the noise, focus on your work, fokus pada tujuan, fokus mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. La taltafit, jangan berpaling, jangan suka nengok kiri kanan. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.